Oke, lambang apa itu? Lambang kristal, belah ketupat ya. Kelihatan nih ya. Atau aku gede lagi. Kalian bisa tengok di kotakan. Oke. Ini gedean enggak sih? Hah? Lambang belah ketupat nih ya. Dan lingkaran, oke. Menyatakan operasi suatu bilangan dengan A belah ketupat B sama dengan A dalam kurung dikali dalam kurung A kurang B lalu dikurangi dengan B, dan A lingkaran B itu adalah B belah ketupat dalam kurung A belah ketupat B. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Kita kerja ke dulu. Di sini kan dia ngomong ada P bulat ya. P bulat 2. Kita kerja ke dulu ya. P bulat 2-nya pakai yang mana? Pakai yang ini. Ya. Pakai ini dulu. Kita input dulu angkanya tuh. Kita input angkanya dulu. Sorry, aku ganti ini biru. Oke. Nah, jadi semoga kelihatan ya. 4 2. Itu artinya apa? Kita ngikutin ini ya. Artinya 2 belah ketupat. Apalagi habis itu 4 belah ketupat 2. Nah, ini cari dulu 4 belah ketupatnya 2, terpisah di bawah. 4 belah ketupat 2. Itu artinya adalah ini kan? Masukin A-nya 4, B-nya 2. Nah, berarti 4 dikali 4 kurang 2, 2. 4 kali 2, 8. 8 kurang 2, 6. Nah, 6. Berarti ini 6. Lalu 2 belah ketupat 6. 2 belah ketupat 6 ini hasilkan juga pakai yang mana? Pakai yang ini ya. 2 belah ketupat 6 itu artinya 2 dikurang 6 dikurang apa? 6. 2 kurang 6 minus 4. Ini kali ke minus 8 ya. Minus 8 minus 6 jadi minus 14. Oke, artinya P-nya adalah minus 14 P-nya. Q-nya 5 berarti B ya. B. Karena ini min 14 lebih kecil dari 5. Oke. Diberikan fungsi fx adalah 2x plus 1. Ya, sekarang di kertas kanan ya. Dan G dalam kurung x min 1 itu adalah f dalam kurung x plus 1 dikali f dalam kurung x min 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Kalau kita tengok di sini dia bilang G2 ya. G2. Kalau di sini G-nya berapa? X kurang 1 ya. Berarti X-nya adalah 3. Ya, karena 3 dikurang 1 itu hasilnya 2. Berarti sama dengan F X-nya plus 1. 3 plus 1 4 dikali F X kurang 1. 3 kurang 1 2. Lalu fungsi F-nya nih kita masukin ke sini yang di Fx-nya nih. 2x plus 1. Kan aku masukin ya Fx-nya adalah 2x plus 1. Lalu masukin F-nya 4. Berarti 2 kali 4 tambah 1 9. Lalu ya F yang 2 ini 2 kali 2 tambah 1 5. Jadi 9 kali 5 45. 45 lebih besar dari Q yang 34A. Okay. Dari angka 1 sampai 6 akan disusun bilangan 5 angka berbeda dari kiri ke kanan. Oke. Banyak bilangan yang dapat disusun dengan angka pertama adalah angka 4. Oke, jadi di sini bakal disusun angka 4 dan angka yang di tengah adalah angka 1. Angka ketiga atau angka kelima adalah, jadi di sini akan disusun 5 angka. Kita bikin kotaknya dulu 5. Nah, lalu dia bilang angka pertama itu apa? Adalah angka 4. Oke, adalah angka 4. Oke, lalu angka yang di tengah adalah angka 1. Angka 3 atau angka 5. Jadi ada 1, 3 sama 5. Ya, berarti di sini ada 3 angka. Ini terpakai 1 angka. Siapa ngecek nih? Oke. Jadi banyaknya bilangannya bisa disusun. Itu berarti kita pakai permutasi kita pakai. Yang pertama berapa itu? 1. Kita kali ke 3. Lalu seluruh angka ada berapa itu? 5. Ada 6. Ada 6 kan? Kalau 6 misalnya kan sudah dimasuk, misalnya ada masuk 1 angka di sini, masuk 1 angka di sini. Berarti masih sisa berapa? 4. Masih sisa 4. Berarti 4P 4P 2. Yang di sini masuk berapa ya, Kak ini?
Tigo kan? Berarti 4P tigo. Ya. Gitu. Udah tinggal dihasilkan, masih kan permutasi kan? 1 kali 3 tigo. 4P tigo tuh berarti 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial. Oke. Lalu ini dihasilin 4 faktorial tuh 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Yang bawah ini jadi 1 faktorial ya. Coret. Jadi tinggal ini kalau dikali ke jadi 24 kali 3 72. Oke. Jadi 4 ini dari kalau misalnya kita sudah masuk angka di sini, terus sudah masukin 1 angka di sini. Berarti masih sisa 4 angka karena ini kan ada 6 angka kan? Nah, aku lagi kalau ini ada 6 angka. Sudah masuk di sini, sudah masuk 1 sini berarti masih sisa 4 angka. Berarti di sini 4. Gitu, P3. 3-nya mungkin bisa juga karena sisanya, bisa juga kita masukin di sini kan ada 3 angka kan? 135 kan? Jadi 3 di sini. Ya. Gitu. Yang di sini, angka dalam ini sama sini. Ini nih masuknya di sini. 4 ini kan 1 angka. Jadi 1 angka 1 ini masuk ke sini. Yang ini tengah-tengah dia bilang masuk angka 1, angka 3 atau angka 5 kan? Berarti ada berapa angka yang kita pakai? 3 angka. Ketiganya masuk di sini. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Urutan dari nilai terkecil ke terbesar. Bilangan 7/3 kali 1/3, lalu 0,777, lalu 77,707% adalah. Kita bahas siko-siko dulu nih ya. Di sini ada 7/3 kali 1/3. Kita hasilkan dulu Be, coba. Oke. Ya, yang ini jadinya 7/9 ya. 7 kali 1 7, 3 kali 3 9. Jadi 7/9. Oke, lalu pecahan yang kedua adalah 0,77777. Oke, 0,77 ini dari kita ambil 2 angka belakang komanya, Be. 0,77. Ya. Lalu di sini ada 77,707. Kita ambil semua angka di sini, tapi jangan pakai koma. Ya, ini komanya masuk berapa nih? 1 2 3. Berarti per 1000. Lalu ditambah persen lagi, berarti per 100, tambahin nolnya 2. Ya. Ini jadinya 77/100. Ini bakal jadi 0,77 ya. Ya, salah. 0,77. Boleh juga kalau mau jadi tetap 0,77 boleh. Begini, ini jadinya tetap 0,77. Enggak usah jadi ke pecahannya. Ini 7/9. Jadi berapa 7/9 ini? 7 bagi 9 kan? 0, 7 enggak bisa bagi 9. Jadi langsung pakai 0, pakai 0, tambah 0 di sini. 9 kali berapa bisa 70? 9 kali 7, 63. Tambah lagi terus dia. Panjang dia. Itu ya. Oh, nggak bisa ini. Panjang ini juga sama 0,7777. Jadi caranya adalah kita gimana ini? Ini 7%, ini jadi ke 77/100 saja lah. 77/100. Ini jadi 7/9. Kalau ini berapa nih? 100.000 jadinya ya. Oke. Jadinya 100.000 dia. Oke. Ini tadi sama ya, 0,77 terus ya, terus ya. Ini juga sama, 0,777777. Kalau yang ini ada nolnya ini ya. Ada nolnya ini. Oke, jadi bakal 0,77707. Nah, di sini di nilai yang paling terkecil ya. Oke, yang paling terkecil yang mana? Paling terkecil. Yang paling terkecil. Yang ini pasti ada nolnya. Ya. Kemudian yang ini ya, asalnya dari 77,707%. Nah, kemudian yang mana? Setelah ini yang mana lagi? Ini apa yang ini? Sama ya. Oke, sama. Tapi kalau sama kita pilih yang mana? Kita lebih prefer yang angka yang pasti, sudah. Angka yang pasti di sini adalah ini 0,77.
Kalau kalian tengok ini 0,77, 7-nya cuma sampai 4 kan? Tapi kalau yang ini tadi 7/9 kan? 7 bagi 9 kan? Ini bakal sampai 0,777 terus sampai jutaan angko, ribuan, puluhan. Jadi yang paling kecil setelah ini adalah yang ini 0, ini yang dari 0,77 nih, ya. Baru yang terakhir yang paling gede adalah yang 7/9. Ya, yang ini. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Bingung enggak nih? Lagi ya, yang 7/3 kali 1/3 itu 7/9. 7/9 itu kan 0,7-nya panjang, ya. Sedangkan yang di kalimat kedua, yang di angka kedua yang ini 0,77-nya cuma sampai 4 angka. Ya, cuma sampai 4 angka di belakang koma. Ini ada nolnya. Jadi ini yang lebih kecil, diikutin ini, baru yang ini yang paling besar. Itu. Oke, ada grafik di sini. Titik A-nya adalah 2,3, titik B-nya adalah 5,4. Oke, jarak vertikal sembarang titik X O Y O. Jarak vertikal sembarang titik X O Y O ke garis K banding Y sama dengan AX plus B didefinisikan sebagai YO dikurang buka kurung AXO ditambah B. Kemudian ada tanda mutlak ya di sini ya. Tanda mutlaknya artinya kalau hasilnya minus bakal jadi plus. Kalau hasilnya plus ya tetap plus gitu. Sebagai contoh, jarak vertikal A dan ke B, titik A dan B ke garis L. Ada garis L di situ ya. Pada gambar di atas berturut-turut adalah 2 dan 3. Oke, jaraknya 2 dan 3. Rata-rata jarak vertikal titik 0,0, min 6,6 dan 3,1 ke garis K banding Y sama dengan min 4x plus 3 adalah kita harus cari dulu jarak titiknya. Titik X O Y O itu titik apa misalnya titik awalnya. Titik awal suatu grafik itu adalah titik ini. Nah, yang kulingker biru ini. Ini titik yang berapa koma berapa? Ada yang tahu enggak ini? 0,0, betul. Ya, 0,0. Maka kita bikin adalah jarak. Oke, jarak dari 0,0 sampai ke garis ininya. Pertama ke garis. Jadi ada 0,0. Oh ini ya. Kita ambil masuk satu ya. 0,0 min 6,6 sama 3,1. Jadi yang pertama 0,0 dulu ya. Bagus dia karena di awal titik asal dulu 0,0. Ke garis apa yang ada di situ? Garis ininya. Y-nya. Ya, kita buat tuh. Nah, ini artinya X-nya 0, Y-nya 0. 0,0 X, Y kan? Nah, jadi kita masukin ya. Ke mana? Ke rumus ini. Oke. Mutlak. Apa dulu pertama tuh? YO-nya. YO-nya berapa? 0. Ya, yang ngikutin yang di sini. Ya, dikurang dengan AXO. AX0 di bawah? Min 4 ya. Min 4-nya. Habis itu dikali 0. XO-nya 0. Ini perhatikan ya. AXO. A-nya itu adalah min 4. Oke, dari sini. Ini kan persamaannya Y sama dengan min 4X plus 3. Kalau persamaan garis itu rumusnya adalah Y sama dengan AX plus B. A itu ada di depan X, B itu adalah konstanta, angka biasa belakangnya. Ya. Jadi A-nya min 4. Lalu XO-nya 0. Ya, ini. Nah, gitu. Ya. Kemudian ditambah dengan B. B-nya berapa? 3. Lalu di mutlak. Ya. Hasilkan berapa ini jadinya? Ini bisa kurung sih satu lagi. Nah, jadinya 0. Ini min 4 kali 0 0 ya. Oke, 0. Jadi 0. Ini 0 ditambah 3. Berapa jadinya? 0, ini 0, ini tambah 3. Jadi 0 kurang 3, min 3 ya. Mutlak dari min 3 adalah 3. Nah, seterusnya dibuat juga yang ininya juga. Ya. Ini juga dibuat juga. Ya.
Wah, aku persingkat ya. Ini titik yang itu min 6,6 ke garis Y. Aku tulis singkat di sini. Berarti oke. Titik 6 dikurang itu A-nya min 4 dikali XO-nya minus 6 itu ya, ditambah B, bedanya beda 3. Nah, ini ya. Apa ini jadinya? Langsung baik ini cepet. Ini min 24. Min 24 tambah 3, min 21. Min 21, berarti min sama min plus. Artinya kayak ini. Plus 6 tambah 21 27. Mau tak dari 7 ya, 7. Nah, cepet gitu kan jadi kan. Kemudian jarak yang 3,1. Ya, masukin juga kan. JO-nya 1 min 4 dikali 3 ditambah 3. Ini langsung B jadinya 10. Nah, gitu. Yang ditanya adalah rata-rata jarak vertikal. Rata-rata jarak vertikal. Kalau rata-rata berarti apa? Ditambahin semua. Tambah apa? Ini, tambahin ini, tambahin ini. Lalu bagi 3. 3 tambah 27 21. 27 ya benar ya? 27 pada sorry. Ini 24. Sorry, 24 tambah 3 27. Lalu 6 dikurang 27. Oh, ini 6 dikurang ya. 6 dikurang 27 jadinya. Yo, minus 21. Dikurang 27, bukan min dikurang min ya. Jadi minus 21, itu jadinya 21. Oke, lalu dihitungkan. Berarti tambah. Iya, karena kan di sini kan menibatkan. Ini kan min 4 kali min 6. 24. 24 tambah 3. 27. Lalu 6 dikurang 27 itu. 6 kurang 27 minus 21. Karena ada tanda mutak berarti minus hilang, jadi tinggal 21 bae. Ya. Iya, jadi kita tambah 3 tambah 21 tambah 10. Bagi 3. Rata-rata tuh tambah semua angka lalu dibagi dengan berapa banyak angka yang ditambah. Hasilnya adalah A, 34/3. Oke. Di soal ini kita tinggal masukin ke persamaannya aja sih. Oke, ada ini sama ini kan? Ya. Oke, barisan bilangan real A1, A2, A3 memenuhi AN plus 1 sama dengan minus 2 dikali AN ditambah 3 dan A4 nya adalah 11. Manakah dari 4 pernyataan berikut yang benar? Apakah A3 nya min 4? Oke, di sini kita A1 kita tulis dulu A1, A2, A3 lalu A4. A4 nya dikasih tahu adalah 11. Oke, kan di rumusnya itu ada ditulis AN plus 1 sama dengan minus 2 AN ditambah 3. Misal kalau kita mengambilnya berapa nih? N-nya kita ganti 4 plus 1 ya berarti ya. Ini bakal jadi A5 ya kan? Berarti min 2 AN-nya N-nya adalah 4. Nah, berarti min 2 A4-nya adalah berapa? 11 ditambah 3. Oke, berarti berapa itu hasilnya? Minus 3 minus 19. Oke, di sini nih berarti A5-nya adalah minus 19 semuanya. Ya. Berarti kalau kita buat A5-nya adalah minus 19. Yang ditanya adalah A6. A6-nya berapa? A6-nya. A6-nya benar 41? Benar ya? Karena kalau
5. Kalau misalnya masukin 5 plus 1 itu jadi A6 ya. Berarti minus 2 kali A5 ditambah 3. Berarti minus 2 dikali A5 nya berapa tadi dapat? Minus 19. 15. Minus 2 kali minus 19 38 plus 3 41. Oke, berarti hasilnya 41. Bener ya 4 ya? Terus ada lagi enggak yang itu? Yang itu. Dua. Satu ya, enggak usah dua. A3. Harus dari A3. Iya kah? Ribet ya? Ribet. Atau kita pakai rumus cepatnya, Beh. Oke. Aku tulis sini ya. Ini kan minus 2 kan? Kalau ada soal kayak gini. Min 2. Oke. Plus Q. Nah, gitu. Kita masukin dari yang pertama A3. Berarti A3 yang ini ya, pernyataan pertama. A3 sama dengan P-nya tetap ya. Berarti min 2 kali berapa? Oh, ini pangkat N, sorry, ini pangkat N. Berarti min P tetap, min 2 pangkat N-nya berapa di sini? 3 ya. Berarti min 2 pangkat 3 minus 8 plus Q. Nah, gitu, minus 8 plus Q sama dengan berapa dia bilang A3 ini sama dengan min 4. Berarti min 8 kali P, min 8P apa ini? Plus Q sama dengan minus 4. Ini persamaan pertama. Oke, kita bawa cari. Lalu kita masukin A berapa lagi? Kita masukin A. Mau kita masukin A berapa lagi nih? A yang kedua tuh berapa? A yang kedua tuh 2023 ya. Oke, 2023. Bilangan negatif. Kalau yang nomor 3 A100 dikurang A99. Panjang nih. Oke. A3 tuh lah maksudnya tuh ya. Cuma ini enggak maksudnya A3, dari A4 pakai rumus A3. Ya, masukin A4 baik coba. Kalau A4-nya berarti apa di situ? Kan A4 sama dengan 11 kan? Berarti P minus 2 pangkat N-nya berapa N-nya? 4 ya, ditambah Q sama dengan 11. Min 12 pangkat 4 tuh 16. 16P ditambah Q sama dengan 11. Ini kita eliminasi ke P sama Q-nya. Berapa dapatnya? Kayak langsung eliminasinya. Kurangi langsung. Ini Q sama Q habis kan? Lalu min 8P kurang 16. Min 24. Sama dengan min 4 kurang 11. Jadi P sama dengan minus 15 per min 24. Min coret min. Lalu bagi 3 atas bawah. Jadi 5 per 8. Dapat P-nya 5 per 8. Lalu untuk nyari Q-nya kita ambil salah satu. Kita ngambil yang ini misal. Ya, kita tulis min 8 P plus Q sama dengan min 4. Berarti min 8 dikali P-nya berapa? 5 per 8 ditambah Q sama dengan minus 4. Coret. Jadi min 5 ya. Jadi Q sama dengan min 4, min 5 pindah sebelah jadi plus 5. Jadi 1. Q-nya 1. Nah, lalu kita masukin A23. Kan kita pakai rumus ini masih. Di sini ya. A 2023 sama dengan P-nya berapa P-nya? 5 per 8 ya. 5 per 8 dikali min 2 pangkat 2023 ditambah Q-nya adalah 1. Ini menurut kalian bisa tidak dihitung ini? Tidak bisa dihitung ya. Dan juga kita harus tahu. Mudah, ini kan ditanya bilangan negatif atau positif kan? Jangan di sini. Ini minus 2. Pangkatnya ini pangkat ganjil apa genap ini? Kalau pangkat ganjil maka dia bakal jadi minus. Ya, minus. Minus dikali ini, itu tetap minus. Ditambah 1, ya 1 tuh angkanya kecil. Jadi ini yang bakal hasilnya jadi minus. Oke, berarti ini benar. Ini berarti benar ya. Ini benar genap ini.
Masukin satu-satu. A100 dikurang A9. Gimana coba? Wah. A100 dikurang A99. Berarti 5/8 dikali minus 2 pangkat minus 100 ditambah 1 ya. Dikurang dengan 5/8 dikali minus 2 pangkat 99 ditambah 1. Apakah bilangan genap? Genap apa ganjil ini bakal berakhir? Ada yang bisa ngitungnya? Keluar ke 5/8-nya, coba. Keluar ke 5/8-nya, jadi berapa itu? Ini kan ada 5/8 sama min 5/8. Gini, faktorkan ibaratnya tuh. Ya. 5/8. Lalu di sini ada min 2 pangkat 100 sama minus 2 pangkat 99. Oke. Kita bisa keluarkan. Jadi berapa itu? Berapa jadinya itu? Minus 2 pangkat 100 sama minus 2 pangkat 99. Pangkat 100. Kayaknya nih masukin rumus itu yang di kotak merah, lalu masukin A3 sama A4-nya, cari nilai P sama Q-nya. Ya. Nah, gitu. Nanti kalian bisa, setelah itu kalian bisa cari yang mana? Yang A6-nya. Ya, benar atau enggak gitu ya. Kali nomor 1 pernyataan A3 itu bisa dicari pakai rumus yang hijau-hijau nih aku tulis ya. Kita masih bener apa enggak A3 tuh. Jadi pakai rumus yang aku tulis pakai warna hijau ini nah, yang AN plus 1 itu nah. Benar, A3 sama dengan min 4 kan? Baru pakai rumus yang kotak merah itu ya. Yang di kotak merah itu masukin A4 sama dengan 11 sama A3 yang sudah terbukti benar sama dengan min 4 dapat ke P sama Q-nya. Habis itu baru masukin yang A 2023 itu untuk dapatkan dia tuh negatif atau positif, ya kan? Nah, oke, kemudian di sini kan kalau kita tengok di sini ada 5/8, 5/8. Sesuai omongan aku tadi kita keluarin 5/8 ya. Jadi meninggal 5/8 min 2 pangkat 100 ya. Oke, ini plus 1. Lalu dikurang dengan minus 2 pangkat 99. Ini pangkat 100 ya, bukan minus 100 ini. 100 nih ya. Ini soal tadi ya. A100 dia. Oke, plus 1. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ya, memang ke plus 1 kan? Tadi Q-nya berapa Q-nya tuh? 1 kan? Ya. Masukin rumusnya di kotak merah tuh nah, plus Q, plus 1. Oke, jadi sekarang ya, kita tengok di sini. Min 2 pangkat 100. Ini pangkatnya minus ya. Ya, pangkatnya minus. Ya, itu kalau dipangkatkan 100 itu genap ya. Kalau dipangkat ke genap dia bakal jadi hasilnya berapa berarti? Angkanya minus kalau kita pangkat ke genap. Maka dia akan berubah jadi plus. Ya, dia bakal jadi plus. Nah, gitu. Kemudian yang ini min 2 dipangkat ke 9. Min ya? Minus dia. Nah, plus 1. Min yang ini bakal jadi plus. Ini bakal jadi plus. Nah, 5/8. Sekarang kita keluarkan yang 2 pangkat 100 sama
2 pangkat 99 nih. Kalian 5 per 8 nih kalian tengok. 8 yang bawah nih bisa jadi bilangan berpangkat dah? Bisa jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Maka semuanya nih kita keluarkan 2 pangkat 3. Ini kita keluarkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 100 dikeluarkan 2 pangkat 3. Berarti 100 nya kita kurangi 3 jadi 2 pangkat 97. Kalau yang ini 99 keluar ke 3 berarti 2 pangkat 96. Gimana plus 1 sama plus 1 nya nih? Plus 1 sama plus 1 nya nih kita anggap habis ya. Jadi gak perlu diperhatiin. Sekarang kita coret ini. Nah, jadinya 5 pangkat 2 pangkat 97 ditambah 2 pangkat 96. Oke. Apakah dia genap? Ganjil ya? 5 ya. Tapi di sini ini sebenarnya bisa dikeluarkan satu lagi 2. Kalau dikeluarkan 2 lagi, satu lagi 2 berarti ini jadi 2 pangkat 96 dipangkat 2 pangkat 95. Jadi 5 kali 2 10. 10 pangkat 2 pangkat 96 ditambah 2 pangkat 95. Yang artinya dia bisa jadi genap. Berarti genap benar ini berarti. Jadi jawabannya ya. Ambil kesimpulannya cuma sampai 5 ini aja kurang tepat ya, karena ini bisa kita keluarin 2. Nah gitu. Ya, keluarin 1 buah 2 dari masing-masing itu. Difaktorin gitu. Ya. Yes. Diketahui UN adalah suku ke N dari barisan geometri. Ini barisan geometri ya. Barisan geometri itu barisan yang kali-kali bagi-bagi gitu ya. Dengan suku-suku positifnya. Jika U3 ditambah U4 ditambah U5 sama dengan 16. Dikali 1 per U3 tambah U per 4 ditambah U per 5. Maka nilai dari U4 dikurang 2 adalah berapa ini coba? Oke. Kita tulis dulu ya. Ini U3 ya. Kalau kita tengok rumus UN itu apa? A dikali R pangkat N kurang 1 B. R kurang N kurang 1, sorry. Di pangkat N kurang 1. Nah, kemudian kalau misalnya untuk cari beda masing-masing dari U3 sama U4, ya misal U3. U3 itu kita udah bisa dapatkan dari U4-nya, kita bagi ke sama R. Oke. Nyari U4-nya. Gitu, oke. Kalau U5-nya berarti R-nya kita kali ke sama U4-nya kita kali ke sama R. Ya. Ya, masuk. Kalau misalnya U3, nyari U3, maka kalau sudah dikasih tahu U4-nya cukup bagi R aja. Kalau yang cari U5, maka ambil U4-nya lalu dikali ke sama R. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat dulu di situ U3. Kita tulis tuh U3 ditambah U4 ditambah U5 sama dengan 16. Kita masukin, aku tulis ini ya, perhatiin. U3-nya masukin. U3-nya apa? U4 per R. Lalu U4-nya tetap. Lalu U5-nya adalah U4 kali R. Nah, ini U ya. Lalu sama dengan 16. Oke, 16 dibilang 1 per U3. 1 per U3. Berarti 1 per U3 artinya 1 per dari U3. U3-nya berapa? U4 per R. Kita balik jadi R per U4. Nah, gitu. Ditambah dengan 1 per U4-nya tetap. Lalu ditambah dengan U5-nya berarti hah? Mana? U4 tetap U4. Yang R itu. U3 nih ngambil dari sini. Nah, dibalik. Karena 1 per berarti dibalik. Ibarat kayak misalnya 1 per 7 per 8. Itu sama aja kayak 8 per 7. Matematikanya, pecahannya ya. Kemudian yang 1 per U5-nya jadi U5-nya itu adalah U4 kali R. Nah, kita keluarin semua nih U4-nya. Keluarin semua U4-nya. U4 ini jadi 1 per R. Oke, ditambah 1 ditambah R. Lalu ini bisa kita keluarkan apanya? Bisa dikeluarin. Keluarin U4-nya semuanya yang di bawah. Berarti 16 per U4 jadi per di sini. Ini jadi R ditambah 1 ditambah 1 per R. Sama enggak ini? Sama. Coret. Ini yang kurung masuk ke kurungnya sama nih ya. Ini sama coret.
Jadi tinggal apa itu? U4 sama dengan 16 per U4. U4 kali U4, U4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti U4 adalah akar 16. 4. Di sini adanya 4. Berarti 4 kurang 2, 2. Ya. Selanjutnya, diberikan sistem persamaan. Aduh. 2x min y plus 2z sama dengan 1. X min y sama dengan a, y plus z sama dengan 5. Mempunyai solusi. X itu adalah xo, x0. Kemudian y adalah y0, lalu z adalah z0. Oke. Banyaknya dari keempat pernyataan berikut yang benar adalah mana yang ini yang benar? Yang benar. Oke. Jadi kita harus cari dulu yang pertama semuanya. Oke, kita harus cari dulu di persamaan kedua. Di persamaan pertama ini 3 variabel ya. Tengok. Ini persamaan pertama ini ada x, y, z. 3 variabel. Di persamaan kedua x, y sama y, z. Ini ada yang sama, y sama y. Nah, kita bisa eliminasi itu. Kita bisa tulis. Oke. Jadi yang pertama itu apa? Persamaan kedua itu x plus x min y. Oke. Oke. Atau kita tambahin ini tambahin ini. Jadi tambahin. Jadi x, ini x. Lalu min y plus y jadi habis ya. Tinggal plus z sama dengan a plus 5. Oke, sama dengan a plus 5. Oke, jadi di sini kita harus cari nilai a-nya dulu ya. Nah, kemudian di sini ada di persamaan pertama ini ada 2x kan? X-nya 2 ya. Maka x ini kita jadikan 2. Berarti kalikan 2. Jadi 2x plus 2z sama dengan 2a plus 10. Oke. Sorry. Lalu balik lagi ke persamaan pertama. Oke, persamaan pertama itu 2x. Oke. Oke. Atau begini. Atau kita buat jadi oke. Kita tulis persamaan pertama. 2x min y plus 2z sama dengan 1. Belum malam, Mang. Ya. Oke. Lalu utuh. Iya. Oke. Ini kita ubah dulu ya. Halo. Jadi 2x sama dengan 2a plus 10. Yang plus 2z pindah 2 jadi min 2z. Nah, karena dibilang di sini 2x sama dengan ini ya, kita masukin, kita ganti ke kedua x yang di sini. Jadinya 2a plus 10 min 2z dikurang y plus 2z sama dengan 1. Oke, min 2z sama plus 2z ini bakal habis. Oke, jadi tinggal plus 10 min y sama dengan 1. Oke. Nah. Oke. Gitu. Lalu di pernyataan pertama dia bilang jika nilai y sama di yo-nya adalah 11 kan? Yo-nya kan adalah y. Jika y 11 maka a sama dengan 1. Nah, kita ambil dengan di sini. Kita masukin 2 kali a, 2 kali k, tuh 2 kali 1 ya. Ditambah 10 dikurang y-nya berapa? 11 sama dengan 1. Bener gak nih? 2 kali 1 2. 2 tambah 10 12. 12 kurang 11 1. Sama ya, 1 ya. Berarti benar. Berarti benar ini.
Lalu untuk nyari jika nilai X sama dengan 18. Hah? 38. Oh. 38. 38. Oke, untuk yang kedua, jika nilai X sama dengan 18. Nilai X sama 18 jika A-nya adalah 3. Berarti kita cukup ambil yang X. hasilnya X. Yang mana coba? Berarti X yang ada A-nya. Yang mana coba? Y itu tadi kan udah dapet. Yo. 11. Y-nya tadi mana Y-nya? Yang ini. Ya. Udah. Enggak ya. Bisa. Ini ada Z-nya. Jadi kita harus akalin tuh mana yang bisa itu, mana yang dimasukin. Dia tuh harus ada X, Y sama A. Oke, jadi seperti ini, perhatiin. Ini, nah aku buat lagi. Ini tulis ulangnya jadi 2X plus 2Z sama dengan 2A plus 10. Perhatikan. Lalu ini kan kita sisakan 2X di kiri kan? Ya, sisakan 2X yang kiri. Untuk ngasih ke Y. Ya, ini ya, Y-nya ya. Ini kita nyisakan 2Z. 2Z sama dengan yang 2X pindah kiri jadi min 2X plus 2A plus 10. Nah, di yang tadi ada enggak 2Z-nya berapa itu 2Z-nya? Atau yang dari sini nah. Y plus Z sama dengan 5. Ini artinya Z sama dengan 5 min Y. Berarti 5 min Y sama dengan min 2X plus 2A plus 10. Ini jadi 10 min 2Y sama dengan min 2X plus 2A plus 10. Nah, ada X-nya masih ya. Ada X-nya ya. Nah, X-nya ini kita bisa ambil yang ini. Ya. Ini kita bakal buat jadi X sama dengan berapa? A plus Y. Berarti 10 min 2Y sama dengan min 2 A plus Y plus 2A plus 10. Di 10 min 2Y sama dengan min 2A min 2Y plus 2A plus 10. Min 2A sama plus 2A. Habis ya. Waduh. Jadi 10 min 2Y sama dengan minus 2Y plus 1. Nah. Bisa dicari nih berarti ya. Salah Pak. Oke, di nilai yang kedua ada XO dan X ya. Sorry. Jadi aku ulang yang kedua. XO sama dengan 18. Ya. Jika A-nya adalah 3. Kita bisa pakai yang tadi ya. Ya. Kita bisa pakai yang tadi. Yang mana? Untuk mencari ininya. Nah, pas nyari kita pakai lagi rumusnya. 2X yang ininya ya. Setelah di itu kan. Oh, sorry, yang dikotakin ini. Yang ini, yang dikotakin ini. 2A plus 10 dikurang Y sama dengan 1, ya. Jadi masukin A-nya berapa? 3 ditambah 10 dikurang Y. Y-nya berapa belum tahu ya. Sama dengan 1. Ini 2 kali 3 6. 6 tambah 10 16 ya. 16 pindah sebelah jadi min 16. Jadi min Y sama dengan min 15. Y sama dengan 15. Nah, dapat Y-nya 15, kita pakai yang ini untuk cari X-nya. Oke. X min Y sama dengan A. X dikurang Y-nya 15, A-nya berapa? 3. Jadi X sama dengan 3 plus 15 18. Benar? Benar. Oke. Nah, untuk membuktikan pernyataan ketiga, ini apa? 2XO artinya 2X ditambah 3Z sama dengan 6. Oke. Itu adalah kita ambil persamaan ketiga
Pasangan ketiga tuh apa di situ? Yang ini ya. Y plus Z sama dengan 5 ya. Nah, kita hasilkan Y-nya itu jadi Y sama berapa? Y sama dengan 5 dikurang Z. Lalu kita masukin ke persamaan pertama. Ya, kapo? Aku ulangi sekali lagi. Ya, kanji baik-baik. Ya. Di sini kan 2x plus 3z sama dengan 6. Berarti yang bermain di sini adalah variabel apa? Yang bermain di sini ada variabel x sama z. Nah, di sini kita bakal ngambil persamaan pertama, ya. Tapi yang ini kita ambil dulu. Ini jadi apa nih? Jadi y sama dengan 5 dikurang z. Nah, 5 kurang z ini akan menggantikan si y ini, ya. Nah, gitu. Jadi udah aku terusin deh. Y plus Z sama dengan 5. Itu jadi Y sama dengan 5 dikurang Z. Ambil persamaan pertama. 2X min Y plus 2Z sama dengan 1. Masukin Y-nya. Berarti 2X dikurang 5 dikurang Z plus 2Z sama dengan 1. Ini 1 ya. Berapa nih jadinya? 2X dikurang 5 plus Z plus 2Z sama dengan 1. Hasilkan coba. Jadi 2X ini jadi plus 3Z ya. Plus 3Z sama dengan 1 min 5 pindah sebelah jadi plus 5. Ya artinya plus 6. Plus 6. Benar enggak? Betul. Nah. Untuk buktian pernyataan keempat kita bakal ngambil persamaan ketiga, ya. Persamaan ketiga. Di sini kalian juga apa nih? Di persamaan keempat ini yang X yang variabel yang terlibat adalah Y sama X. Maka kita akan menggunakan Z untuk mengeliminasi yang lain. Yang ini kita ambil Z-nya berarti. Z sama dengan 5 dikurang Y. Nah, kita masukkan ke persamaan pertama. Persamaan pertama kan 2X min Y plus 2Z. 2 dikali ini 5 min Y sama dengan 1. Berarti 2X min Y, 2-nya kali masuk 10 min 2Y sama dengan 1. Min Y sama min 2Y jadi min 3Y. Langsung ya. Lalu baru 2X. 2X ini plus kan? Tetap di sini. Ya. Plus 2X sama dengan 1 plus 10 pindah saja min 10. Jadi min 3Y plus 2X sama dengan min 9. Min sama min jadi plus ya. Min sama min jadi plus. Ini min Y sama min 2Y. Dia masih di ruas kiri. Jadi bertambah. Min 1 min 2 jadi min 3. Bukan dikali ini ya. Ini kan tambah kurang. Kalau tambah kurang dia mainannya jatuh min 1 min 2. Utang 1 utang 2 ya jadi utang 3 ya. Nah, ini kalau depannya min kali ke min semuanya. 3Y min 2X sama dengan 9. Betul. Betul ya? Betul. Bener ya? Betul. Betul ya? Ya, betul ya? Ya. Berarti jawabannya ada 4 ya? Nilai H yang memenuhi persamaan 3 plus 1 per 3H sama dengan 7. Ini kalau biasanya kalau soal gini diinput langsung jawabannya ya, angkonya ya? Ya. Coba nih coba. 3 12 ya? Ini jadi sepertiga H 7, ini pindah sebelah dikurang 3. Jadi sepertiga H sama dengan 7 kurang 3 4. Jadi H sama dengan 4 dikali 3 per 1. Hanya adalah 12 ya. Iya, jadi ini main ini tambah-tambahannya be. Sorry. 12 ke 12 tambah 1 tambah 2 tambah 1 berarti ini tambah 2. Jadi 17. Ini tambah 2 tambah 1 tambah 2 berarti tambah 1 jadi 18. 17 tambah 18 D. Oke, diberikan suatu data. Di sini ada 2, 3, X, 5, 5, 5, 6, 6, 8. Rata-rata adalah 5 jika X-nya 5. Benar gak nih? Kalau X-nya 5 berarti 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 8. Lalu dibagi sama 8 angka. Itu 40 per 8. 5. Benar ya? Ini benar. Jangkauan 7 jika X-nya 9. Jangkauan itu adalah angka paling kecil dikurang angka paling besar. Berarti angka paling kecilnya 2, angka paling besarnya kan karena X 9 kan, berarti 9 ini paling gede. Berarti 9 kurang 2, 7.
Benar. Ya. Median adalah 5 jika X-nya adalah 4. X-nya 4 ya. Benarkah angka mediannya angka yang paling gede? Ini ya. Ini tengah-tengah asasnya mediannya nih di sini. Ya, tengah-tengah 5 sama 5. Ya 5 mediannya. Benar berarti. Jangkauan tuh. Apa di mana, Bu? Jangkauan tuh angka paling besar dikurang angka paling kecil. Terus sama 4, rata-rata 3 bilangan terbesar adalah 7. Jika X-nya adalah 7, 2, 3, 7, 5, 5, 6, 6, 8. Dia rata-rata 3 bilangan besar. 3 bilangan besar tuh berarti paling besar berapa? 7, 8 sama 9 kali 6 ya? Tambahin ini bagi 3. Hasilnya 21 bagi 3, 7. Benar ya? Semua benar. Baik, kita lanjut. Ada segitiga di sini ya, ada koordinatnya masing-masing 2,3, 6,3. Lalu Q-nya adalah A, B. Tinggi yang paling atas adalah R-nya 6,7. Jika segitiga PQR memiliki luas 14 satuan luas. Luasnya adalah 14 satuan luas di sini. Jika koordinat P-nya 2,3, Q-nya adalah AB dan 6,7, S-nya adalah 6,3, maka nilai dari A kurang 3B adalah luas segitiga apa rumusnya? Yang lain diam, aku nanya Rizky, luas segitiga apa rumusnya? Setengah kali alas kali A kali T. ya, atau A kali tinggi atau A kali T per 2 ya. Aku lebih prefer A kali T per 2 sih ya. Masukin luasnya berapa dibilang 14 ya. Alas kali tinggi bagi 2. Oke. Di sini kalau kita juga tingginya itu dari ini ibarat koordinat ya. Nah, kayak gini. Ya. Ini X, ini Y. Tingginya ini X-nya, yang di X ini X-nya 6, Y-nya 3. Yang di sini nyok di Y-nya. Untuk yang ke pojok itu nyok di sumbu Y. Y-nya di sini berapa? 3. Yang di sini 7. Berarti kurangi berapa? 4. Berarti T-nya nih 4. Berarti kita bakal masuk 4 T-nya. Oke, T-nya 4. 4 kali 2, 28 ya. A kali 4, 4A. 4A sama 28. Berarti A sama dengan 28 bagi 4, 7. Berarti alasnya 7 berarti. Nah, kalau alasnya 7, kita bisa cari A ini. Ya. Tengok, kita bisa cari A yang ini, yang di Q nih, A, B, A-nya. A-nya yang di X ini berapa? 2 X yang di P itu 2. X yang di Q adalah A. Ya, kita kurangi. A kurang 2 sama dengan alasnya berapa dapat? 7. Berarti A sama dengan 9. Oke. Berarti 9 ini. Berarti yang Q itu A-nya adalah 9. Oke, berarti 9 yang di sininya. 9. Nah, nyari B-nya coba mana nyari B-nya coba. B-nya sudah sama. Ya, karena ini kan satu garis. Halo, ini kan satu garis lurus nih. Ya, aku ulangi. Karena ini satu garis lurus, maka semua titik yang ada di garis lurus ini Y-nya bernilai 3. Ya, berarti ini 3. Berarti B-nya 3. Yang ditanya adalah A kurang 3B. 9 dikurang 3 kali 3, 0 A, ya. Keliling. Kita bisa daftar ke tadi A-nya berapa? Kita dapat A-nya tadi 9, B-nya 3. Ya, kita ini 9, ini 3. Kelilingnya berarti tambah galau ya. Ini tambah ini tambah ini. Nah, ini kita dengan pakai namanya, kalau untuk nyari miring apa namanya? Pitagoras. Oke. Dari sini ke sini. Emang apa jadi? Dari sini ke sini. 6 ke 9 hijau di sini. Di S-nya itu X-nya 6, di Q itu X-nya 9. Berarti kurangi 9 kurang 6 3. Kalau yang ininya nyengok di Y-nya. Di sini 3, di sini Y-nya 7, berarti 4. Berarti miringnya berapa?
Kalau Pitagoras 16 tambah 9 25, akar 25 5. Terus di sini 2 X-nya, di sini 6, berarti beda 4. Nah, kalau di sini 4, di sini 4, miringnya berarti 4 akar 2 langsung baik. Ya. Kok biasa tuh masih itu tuh, masih kok. Ya, benar ya. Yang diketahui kok. Sisinya tuh cak itu 3 yang diketahui kok. Sisinya. Nak nyari kok. Kalau misalnya diketahui cuma sih kok. Masih kok kan kok. Tunggu. Ada yang nanya nih, kalau misalnya diketahui cuma 3 ini bes kok. Ini cuma. Iya, cuma sih kok kan. Berarti ini 5. Yang lainnya bingung ini apa nih? Setidaknya dia nyediakan perbandingan. Kalau ada data tambahan lain kayak perbandingan, udah bisa dicari. Coba ya. Apa tadi? 4 ya. Ini 4 akar 2. Berarti kalau keliling tambahin semua ya. 5 ditambah ini berapa seluruh ini? 7 ditambah 4 akar 2. 5 tambah 7 12. 12 plus 4 akar 2. Ada gak aslinya? Kita bisa keluarkan apa? Keluar ke 4. Bagi 4 ibarat tuh ya. Keluar ke 4 berarti 12 bagi 4 3. 4 akar 2 bagi 4 itu adalah akar 2. Ya. Atau bisa dibalik akar 2 plus 3. Nah gitu ya. Kita lanjut. Sebuah bola dengan luas permukaan 144 V cm pangkat 2. Berilah tanda centang pada pernyataan benar atau salah. Luas permukaan bola. Apa luas permukaan bola itu? Luas bola itu adalah 4 V R pangkat 2. Oke. Kita disuruh cek apakah benar ini. Berarti kita bisa cari R-nya dulu guys ya. Caranya adalah kita masuki luas adalah 144 pi sama dengan 4 V per R pangkat 2. V dengan V dicoret. Bisa itu 144 bagi 4 itu berapa? 36. Jadi R samaran akar 36 adalah 6. Kita cari pernyataan pertamanya adalah volume bola. Volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3. 4/3 betul. Iya betul. V dikali R pangkat 3 nya masih 6 ya. 6 kali 6 kali 6. Nah, jadi beh. Coret bisa. 2. 3 kali ke 4 kali 2 8, 8 kali 6 48, 48 kali 6 288. 288 V. Benar. Jari-jari bola 8. Benar jari-jarinya 8? Enggak. Karena R-nya itu jari-jari 6. Salah itu. Lalu kubus dengan panjang rusuk 6 cm dapat dimasukkan ke dalam bola tersebut. Berarti kita cari volume kubusnya dulu. Volume kubus itu S kali S kali S. Ya, atau 6 atau S pangkat 3. 6 pangkat 3 adalah 216. Oke. Sedangkan luas bolanya volume bolanya adalah 288 V ya. 288 V. Bisa kita masukin itu berarti 288 V itu berapa besaran V itu? 22/7 atau 3,14. Ini udah acak dibagi 7 ya basicnya. Jadi pakai 3,14. Nah, hasilkan dulu berapa ini jadinya. Aduh, besar banget ya. Ya. Intinya ini kita ambil ini be 288 kali 3 be depannya be 288 kali 3 462 84. Nah bolanya kan volume 210. Ini lebih kecil dari si volume bola. Ya artinya bisa dimasukkan. Oke, ini ada sebuah algoritma ya. Dimulai dari A. Oke, bentar ya. Di sini diubah keterangan FPB-nya. FPB dari B sama C itu ada menyatakan faktor persekutuan terbesar dari B dan C. Bilangan asli R dan S itu adalah dengan R-nya lebih kecil dari 5. Oke. Dan memenuhi kalau inputnya A sama dengan 2, maka dapat D-nya 3. Kalau input A-nya sama dengan 3, maka D-nya dapat 15. Diberikan input A-nya sama dengan 2, maka nilai R adalah, masukin berarti coba. Oke, mulai dari yang A itu, start dari A-nya dulu. Berapa ya itu jadinya? Oke, A-nya 2, aku buat di sini. A-nya sama dengan 2. Jadi masukin ini kan? Oke. B sama dengan A-nya 2 kali 3 6, 6 kurang 3
Nah, 3-nya apakah ganjil? Iya, berarti nyasor harus ke sini. Ya, yang C. C-nya adalah R. R-nya ditambah A kali B. Oke, R-nya ditambah A kali B. R-nya berapa R-nya coba? R-nya kita belum tahu R-nya berapa ya. Maka kita tetap tulis R. R ditambah A kali B. A-nya 2, B-nya 3. Jadi C-nya adalah R plus 6. Oke, lalu kita cari D. Oke, D-nya adalah FPB dari B dan C. Oke, D-nya adalah FPB dari B dan C. Itu. FPB dari B-nya berapa? 3. Sama C-nya adalah R plus 6. Oke? Nah, di sini kita akan cari yang namanya R. Oke, mulai dari kalau misalnya R-nya tuh di sini R-nya bilang R-nya lebih kecil dari 5 kan? R-nya lebih kecil dari 5. Berarti kita mulai dari angka berapa lah coba? 4, boleh. Oke. R-nya 4. Oke. Berarti kalau R-nya 4, nah terus mana nih? Kalau R-nya 4, maka FPB dari 3 sama 4 tambah 6, 10. Berapa? Ada FPB-nya 3 sama 10. Ibarat FPB itu 3 per 10. Bisa jadi sederhana ini? Tidak bisa kan? Kalau tidak bisa sederhana berarti FPB-nya 1. Oke? Berarti FPB-nya 1. Nah gitu. Kemudian apalagi habis itu? Kalau R-nya 3, berarti FPB dari 3 sama 9. Berarti berapa 3 sama 9? 3. Oke. 3 ya. Nah, kalau kita masukin di sini, di D ini bisa nih. Jadi misal D-nya kita masukin 3. Itu adalah FPB dari 3, R tambah 6. R-nya 3. 3 tambah 6 9. Benar ya? FPB dari 3 dan 9 adalah 3. Berarti D-nya adalah 3. Maka R-nya tadi adalah kita masuk berapa R-nya? 3. Benar, berarti jawabannya R-nya adalah 3. Nah. Diberikan inputnya A sama dengan 3. Maka nilai S adalah A-nya 3. Berarti S-nya berapa? Ini sudah ini ya. Aku hapus ya. Oke. A-nya 3. Berarti A-nya 3, masukin B-nya. 3 kali 3 kurang 3, 6 ya. Lalu C-nya R ditambah A kali B. 3 kali 6 berapa? R-nya 16 ya. 16. 18. Masukin R-nya langsung apa? R-nya berapa tadi dapat R-nya? Oh itu tak ganjil kok B. Oh iya, B-nya ada ganjil ya? Iya, sorry. B-nya 6, berarti karena tidak ganjil berarti nyari apa? Ini ya. D sama dengan B kali S per 2. S-nya ada dong, S-nya di sini? Belum. Oke. D-nya berapa? 15 ya, yang tadi ya. Oke. Oh, yang di soal ya. Oh ya, input A-nya. Kalau input A-nya 3, D-nya 15. Bentar, sorry. B kali S per 2. Yang ini ya. 15, B-nya 6 kali S per 2. 15 kali 2, 30. 30 sama dengan 6 kali S. 6 kali berapa? 5. S-nya 5 ya.
Habis itu kalau inputnya 4, maka menghasilkan D. Kalau inputnya 4, kalau A-nya 4 semuanya. B-nya berarti 4 kali 3 kurang 3, 9 ya. B-nya 9 ganjil, iya berarti C pakai. C sama dengan R. R-nya tahu udah R-nya? R-nya. Sudah tahu belum? Ganjil dia kan? Iya. A kali B, 4 kali 9 berapa? 36. 36 ya. Berarti 36 R. Oke. 36 plus R, sorry. Oke, 36 plus R. Lalu FPB-nya. FPB dari B sama C adalah D. Oke. D sama dengan FPB dari B-nya 9 dan 36 tambah R. Berapa lah ini kira-kira? D udah tahu. Enggak tahu. Nah, kita cari coba tuh. 36 Yang 36 tambah berapa lah yang hasilnya tuh berdekatan dengan angka 9. Maksudnya tuh kalau kita 36 tambah 1 berapa? Misal kita masukin 1, R-nya 1. 37. 37 bisa dicari FB-nya sama 9. Enggak bisa dibagi sama-sama ya. Kalau tambah 2 berarti 38. 38 sama 9 bisa enggak? Enggak. Kalau tambah 3 jadi 39. Kalau tambah 3 jadi 39. 9 sama 39 bisa dibagi 3. 13. Ya, intinya sama-sama bisa dibagi 3. Berarti FPB-nya adalah 3. Berarti FPB-nya adalah 9 sama 39, ya. Berarti D-nya adalah 3. Oke, ini. Oke, fungsi F dengan fx-nya adalah ini, ya. Untuk suatu bilangan real C. Ya, untuk bilangan real C itu adalah inversnya memiliki inverse F-1 yang memenuhi F-1 2 plus C. Oke, jadi mana hubungan yang benar antara kuantitas itu? Dia bilang P-nya itu adalah C, Q-nya adalah 0. Oke. Kita tulis dulu yang hubungan inverse ini dulu ya. Nah, ini bisa disederhanakan jadinya, ya, aduh salah, 1. Itu jadinya, nah begini, ya, F yang 1 itu sama dengan 2 plus C pangkat 2, dibalik nah itu ya. Oke, kemudian fx-nya berapa di situ fx-nya? X min 1 X plus 2 dikurang 3C. Masukin F-nya berapa di sini? 1 kurang 1 tambah 2 dikurang 3C. 1 kali 1 ini jadi 0 ya. 1 kali 0 dikali sama ini 1 tambah 2 3. Berarti 0 dikali 3 ya 0 tetap. 0 jadinya min 3C. Min 3C, oke? Min 3C ini tadi F1-nya sama dengan berapa nih? F1 di sini sama dengan ini kan? Jadi kita sama ke 2 plus C kuadrat sama dengan min 3C. Pindahkan ke kiri min 3C-nya. Jadi C kuadrat dulu, min 3C pindah sebelah jadi plus 3C. Plus 2 sama dengan 0. Diapain coba nih? Faktor, benar ini. Faktor kuadrat, yo. Jadi C, halnya kayak X, betul nah? X kuadrat plus 3X plus 2. Berapa nih jadinya? Plus 2 plus 1, ya. Nah, ini berarti jadi salah satunya C plus 2 sama dengan 0, C-nya minus 2, C plus 1 sama dengan 0, C-nya min 1. Jadi dapat C-nya min 1 sama min 2. Oke. Terus B. Oke, B benar.
Oke. Lebih kecil dari Q. Karena kan C. Iya, karena C-nya dapat minus 2 min 1. Minus minus itu lebih kecil dari 0, ya. Iya, Pak. Kok itu dari F-1 F-inverse itu jadi itu mana? Dari ini jadi kayak gini. Iya, mana ya? Ini kan lawan inverse tuh, lawan dari inverse tuh F biasa. Taruh di sini. Hasilnya 1, taruh di sini. Lalu yang dalam kurung ini keluarkan, taruh sini. Oke. Ini daerah S ada pada bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem persamaan linear. Kita disuruh cari mana yang benar, mana yang salah. Oke. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi pertama dulu dari X apa nih dibacanya nih? X lebih besar atau sama dengan dari min 1. Jadi kita buat kayak gini dulu. Oke, nah aku buat garisnya dulu. Sederhana aja. Semoga kelihatan. Oke. Ya min 1 ya startnya ya. Oke. Dari min 1. Berarti di sini min 1. Min 1. Berarti yang garis min 1 ini aku lambangkan warna biru ya, yang ini ya. Ini warna biru. Berarti ini. Oh ya, ini sebelumnya ini garis sumbu X, ini garis sumbu Y. Nah, ya, oke. Dia ngomong lebih besar atau sama dengan dari min 1. Berarti arsirannya kemana itu berarti arsirannya? Oke, berarti arsirannya ke sini. Oke. Nah. Lalu yang ini, yang kedua, 2x min 3y lebih kecil atau sama dengan dari min 6. Caranya adalah kita cari x-nya dulu. Ya. Baru y-nya. Nyari x-nya gimana? Nyari x-nya tutup x-nya ini. 2x-nya tutup. Perhatikan ya. Angka berapa? Min 2x, 5x tutup. Tinggal min 6 kita bagi ke sama min 2. Min 6 bagi min 3 berapa? 2. Oke, berarti 2. Oke. 2. Oke, 2. Oke. Ya. Jadi kulangi, untuk mencari x-nya, kita tutup daerah x-nya. Kalaupun ada minusnya, tutup juga minusnya. Lalu kita bagikan min 6 bagi min 3 itu 2. Tadi kita menutup x. Untuk menghasilkan, berarti untuk menghasilkan apa? Y. Berarti y-nya dapat 0,2. 2 kan, min 6 bagi min 3 kan 2 kan? Kemudian kita tutup y-nya beserta minusnya, depannya juga minus plus tutup juga. Lalu min 6 bagi 2 min 3. Artinya di sini bakal jadi min 3,0. Kita gambar min 3,0 di mana? Di sini lah min 3 ya. 0,2 di mana? Di sini 0,2. Oke. Garis. Nah, garis. Dan dia ngomong angkanya apa nih? Lebih kecil atau sama dengan? Berarti arsirannya ke atas. Ya. X-nya lebih kecil gitu ya. Kalau kita buat jadi kayak ini jadi nah, itu jadi pas 3Y. Artinya X-nya lebih kecil, berarti arsirnya X makin kecil kan makin ke kiri makin kecil kan? Nah. Jadi apa? Arsir ya. Habis itu yang mana lagi ada? Yang ini. Ini sama, cari X sama Y-nya juga. Tutup X-nya, berarti Y-nya sama dengan 6. Berarti ini 0,6. Lalu tutup Y-nya 2. 2,0 di mana? 2,0 di sini nah, ya kira-kira bela ya.
Lalu 0,6 pojok nih. Nah, garis. Oke. Lalu dia ngomong di sini lebih kecil, berarti arisannya ke kiri makin kecil kan? Nah. Ya, ini kok dipanjangi. Nah, kayak ini. Ini kok dipanjangi ketemu nih. Sorry. Berarti kan yang hijau. Nah. Sorry, geser. Nah. Lalu kita disuruh cari daerah, kalau biasanya di sini kita suruh cari daerah HP, himpunan penyelesaian. Itu daerah yang semuanya tuh kena arsirannya. Berarti daerah ini. Nah, apatin? Nah. Ini daerah HP. Ya. Himpunan penyelesaian atau DP di daerah penyelesaian. Sekarang kita tanya, luas daerah S berhingga. Benar? Luas daerah S. Daerah S itu maksudnya ini nah, daerah himpunan penyelesaiannya nih. Berhingga tuh maksudnya tuh ada batasnya. Tidak sampai ke pucuk-pucuk tinggi-tinggi itu nah. Ini ada batas angkonya ya. Ya, ini ada batas angkonya tadi. Di sini berapa tadi? 6 kan? 6. Di sini berapa tadi? 2. Nah, di sini juga ada batasnya berapa koma berapa. Berarti benar. Sebagian daerah S di kuadran 1. Benar enggak kuadran 1? Yang mana kuadran 1 tuh ikan ini nah? Ya, ini X, ini Y. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya, pelajaran trigonometri ya. Kuadran 1, berarti di sini benar, berarti benar. Garis Y sama dengan X memotong daerah X. Garis Y sama X itu yang mana sih? Garis Y sama dengan X itu yang cak ini nah. Nah, ini garis Y sama dengan X. Ya. Ini ya. Y sama dengan X. Pelajaran kelas 9 kalau salah. Nah, garis Y sama X ini kan memotong ini kan? Nah, memotong dia daerah HP-nya, berarti benar. Oke. Berarti benar. Stop dulu. Tunggu. Y sama dengan X itu harus melewati 0 loh. Salah gambar gitu. Ini ya, tadi ulangi garis Y X kayak gini ya. Nah, garis Y sama X itu melalui 0,0. Mana 0,0-nya tuh? 0,0-nya tuh di sini kan? Ini. Ya. Nah, ini. Tidak ya, tidak memotong daerah HP ya. Berarti jawabannya salah. Oke. Kalau kita tengok daerah HP-nya nih, bukan hanya ada di kuadran 1, tapi di kuadran 2 juga. Ya kan? Ini kan kuadran 1. Ini kuadran 2, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya, sebagian daerah S, sebagian daerah S di kuadran 1. Benar ya? Sebagiannya di kuadran 1, sebagiannya lagi di kuadran 2. Benar berarti. Oke? Alhamdulillah. Selesai. Oke. PK. Ya, PM maksud aku. Ya. Ini 0,0-nya ya.